Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Bambang YND. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film horor requestan dari Pak Bagong berjudul The Cursed yang dirilis pada tahun 2021. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang sebuah desa yang mendapat kutukan yang berasal dari gigi palsu, di mana warga desa mendapatkan mimpi buruk dan diteror oleh makhluk mengerikan. Lalu apakah mereka bisa menghentikan teror tersebut? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1917, tepatnya saat terjadi peperangan Somme. Dalam pertempuran itu, kapten dari prajurit Inggris terkena tembakan di perutnya. Petugas medis pun langsung menangani si kapten dengan mengeluarkan 3 peluru di dalam perutnya. Lalu saat dokter berhasil mengeluarkan 2 peluru dan mau mengeluarkan peluru ketiga, ia malah mendapati peluru besar yang terbuat dari perak. Dan si dokter sangat yakin kalau peluru itu bukan rancangan Jerman. Tapi tepat saat peluru ketiga itu diambil, si kapten langsung meninggal. Lalu dari mana peluru perak itu berasal? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Jadi semuanya berawal pada 35 tahun yang lalu, tepatnya di pedalaman di Prancis. Hiduplah seorang tuan tanah yang terkenal kejam bernama Seamus Laurent, yang tinggal bersama istrinya yaitu Isabel dan kedua anak mereka yang bernama Charlotte dan Edward. Give it back. Di samping itu, ada sebuah klan Roma yang dikenal dengan kelompok Gypsy mulai berkelana keliling Prancis dan mengeklaim beberapa wilayah adalah tanah mereka. Pemimpin kelompok itu lalu memprediksi kalau ada bahaya yang akan datang. Jadi ia pun membuat gigi palsu menggunakan perak dan tengkorak manusia sebagai pelindungannya. Di sisi lain, Seamus serta para tetua desa mengadakan pertemuan, di mana mereka membahas tentang klan Gypsy yang dalam waktu dekat akan datang ke desa mereka. Meskipun Seamus berniat untuk membicarakannya baik-baik dan siap membayar mereka, namun para tetua menegaskan kalau klan Gypsy tidak akan melepaskan begitu saja tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka. Jadi Seamus pun serta tetua yang lain memutuskan untuk mengusir klan Gypsy secara paksa. Di keesokan harinya, Seamus serta para tetua pergi ke camp Gypsy untuk mengusir mereka. Tapi karena klan Gypsy tetap kekeh tak mau pergi, Seamus dan yang lainnya pun terpaksa menggunakan kekerasan dan bahkan membantai mereka. Seamus kemudian menangkap 2 anggota klan yang mencoba untuk kabur. Salah satunya adalah pemimpin klan. Para tetua lalu menemukan gigi palsu yang terbuat dari perak dan akhirnya menguburnya bersama tubuh pemimpin klan secara hidup-hidup. Selama penguburan itu, pemimpin klan terus-terusan merapalkan mantra dan mengatakan kalau si kegelapan akan membalas perbuatan mereka. Sedangkan pria yang mencoba untuk kabur itu, tangan dan kakinya dipotong, lalu tubuhnya dijadikan sebagai orang-orangan sawah. Beberapa hari kemudian, Charlotte bermimpi tentang orang-orangan sawah dan gigi perak yang terkubur di bawahnya. Di tempat lain, seorang ahli patologi atau ahli mengidentifikasi penyakit bernama John McBride datang ke desa itu untuk mencari informasi keberadaan para klan Gypsy. Di hari berikutnya, Edward juga mengalami mimpi yang sama seperti Charlotte. Namun kali ini Edward melihat sosok pemimpin klan Gypsy yang membuat Edward ketakutan. Tapi ternyata yang mengalami mimpi buruk itu bukan hanya mereka saja, melainkan semua anak-anak di desa itu.
Lalu, saat anak-anak desa berkumpul untuk main, salah satu dari mereka yang bernama Timmy mengungkapkan kalau ia tahu tempat di mana orang-orangan sawah yang ada di mimpi mereka. Jadi mereka pun langsung pergi ke tempat tersebut. Tapi sebelum itu, Timmy menyuruh yang lain agar tidak bilang tentang hal ini kepada siapa-siapa. Timmy lalu menggali tanah di bawah orang-orangan sawah berdiri dan menemukan gigi palsu. Karena penasaran, Timmy pun memakai gigi palsu itu ke mulutnya. Dan seketika, ia pun menjadi hilang akal sehat dan menggigit Edward. Melihat hal mengerikan itu, Charlotte pun langsung lari ke rumah untuk memberitahu orang tuanya. Untungnya, Edward masih bisa diselamatkan meski terluka parah. Selang tak lama, si dokter datang dan mengatakan kalau Edward diserang oleh seekor binatang buas. Sedangkan Charlotte masih menepati janjinya ke Timmy agar tidak memberitahu orang-orang tentang masalah tersebut. Thank you, doctor. Di malam harinya, Charlotte kemudian pergi ke kamar Edward untuk melihat keadaannya. Namun di situ ia malah mendapati Edward yang sedang kesulitan bernapas. Dan saat ia membuka selimutnya, Charlotte dikagetkan dengan benda seperti tanaman merambat melilit tubuh Edward. Charlotte pun langsung teriak ketakutan dan memberitahu hal itu ke orang tuanya. Tapi saat mereka kembali ke kamar Edward, ternyata Edward sudah menghilang entah kemana. Edward! Alhasil, di keesokan harinya, Seamus pun membawa semua warga untuk mencari keberadaan Edward. Tetapi sayangnya, hasilnya nihil. Edward! Di lain tempat, letnan polisi bernama Molière memberitahu ke John McBride kalau ada anak laki-laki bernama Edward tiba-tiba menghilang. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan klan Gypsy, karena sebelumnya ayah Edward ada masalah dengan klan Gypsy. Karena John memang sedang mencari tahu tentang klan Gypsy, ia pun segera pergi untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Charlotte kemudian pergi ke gereja untuk berdoa agar adiknya segera ditemukan. Bersamaan dengan itu, ia mendengar sesuatu di balik pintu yang ternyata adalah Timmy. Timmy yang sedang bersembunyi di ruangan pengakuan dosa kemudian mengungkapkan kalau ia benar-benar tak sadar sesaat setelah memakai gigi palsu itu. Dan kini ia merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Edward. Jadi, Charlotte pun meyakinkan Timmy kalau tidak ada seorang pun yang tahu kalau Timmy lah yang menyerang Edward. Edward juga mengatakan kalau ia menyimpan gigi perak itu di gereja. Timmy lalu mulai membacakan kitab Yehezkiel yang intinya berbunyi kalau taring perak itu dibentuk dari 30 perak yang diterima Yudas dari pengkhianatannya terhadap Yesus. Jadi Timmy merobek halaman tersebut untuk berjaga-jaga barangkali ia membutuhkannya. Bersamaan dengan itu, pembantu Charlotte muncul sehingga membuat Timmy pun lari ketakutan ke hutan. Tapi ia berhenti saat melihat sesuatu berlari di semak-semak. Dan ternyata itu makhluk aneh yang tiba-tiba lari kencang melewati Timmy hingga membuat tangan Timmy hancur. Timmy lalu kembali lari dan masuk ke gubuk untuk berlindung. Tapi makhluk itu menemukannya dan sementara itu, John McBride datang ke rumah Seamus. Di situ mereka kemudian mendapat info tentang penemuan mayat Timmy di gubuk. Jadi, mereka pun langsung pergi ke sana dan menemukan tubuh Timmy yang sudah hancur beserta sobekan Alkitab Yehezkiel. Attacked by a wild animal. Polisi Molière pun mengeklaim kalau kematian Timmy disebabkan oleh hewan yang sama seperti hewan yang menyerang Edward, dan kemungkinan itu adalah serigala. Molière lalu kembali ke kota untuk membuat laporan, sedangkan John tetap tinggal di desa untuk menyelidiki lebih lanjut. You have an attack by a wild animal. There's nothing more I can do. So you knew the terrible fever. Selama di desa, John tinggal di rumah Seamus. Di sana ia lalu keliling rumah dan menemukan noda darah di pintu yang ia klaim sebagai jejak darah Edward. Awesome. Lalu di malam harinya,
John juga mengalami mimpi tentang orang-orangan dan gigi palsu perak. Tak hanya itu saja, ia juga melihat istri dan anaknya dibawa pergi oleh orang-orangan sawah. Lalu di hari berikutnya, John diam-diam mengikis noda darah yang ada di rumah Seamus untuk diteliti. Dan saat ia cari tahu lebih lanjut, ternyata darah itu sudah mengikat dan berubah menjadi sel darah lain. Tapi penelitiannya terganggu saat ia mendengar suara dari balik jendela. John pun memeriksanya dan ternyata ia melihat ada suatu makhluk yang menatapnya sebelum akhirnya makhluk itu pergi. Bersamaan dengan itu, Seamus datang dan keduanya pun mencoba memeriksa keluar. Namun mereka tak menemukan apapun. Di tempat lain, terlihat 3 warga yang sedang mencari kayu di hutan. Tapi satu persatu dari mereka diserang oleh makhluk menyeramkan itu. Jacob? Untungnya, salah satu dari mereka yaitu Annie Mary berhasil lolos dan kembali ke desa untuk melaporkan tentang kejadian ini. This is all we find. Mendengar berita itu, John, Seamus, dan yang lainnya pun pergi ke rumah Annie Mary untuk mencari informasi makhluk apa yang menyerangnya. Tapi saat sampai di rumah Mary, ternyata ia hilang dan meninggalkan jejak darah di sekitar jendela. Karena keadaan semakin memburuk, John pun meminta Seamus dan warga lain untuk membentengi gereja dan menyuruh semua warga berlindung ke dalam gereja. Sedangkan ia pergi untuk memburu makhluk tersebut. Sorry. Di malam harinya, John mengobrol dengan Isabel, di mana John curhat kalau ia dulu punya istri dan anak. Tapi sayangnya, mereka terbunuh setelah diserang oleh makhluk mengerikan yang sama seperti yang menyerang desa. John juga menjelaskan, setelah kematian orang-orang yang dicintainya, sekelompok Gypsy datang ke kotanya sambil mengatakan kalau kutukan sedang balas dendam. Mendengar hal itu, Isabel pun mengungkapkan kalau sebelumnya para Gypsy juga mengeklaim tanah milik suaminya. Tapi saat Isabel mau cerita lebih lanjut, Seamus mencoba menghentikannya agar mereka tidak lagi bahas tentang kutukan itu. Keesokan harinya, John pergi ke dalam hutan untuk memasang beberapa perangkap. Dan setelah menunggu beberapa saat, makhluk mengerikan itu muncul dan masuk ke dalam perangkapnya. Dengan sigap, John pun langsung menembaki makhluk itu hingga mati. John lalu lanjut membawa makhluk itu ke kandang milik Seamus untuk melakukan otopsi. Di situ, John, Seamus, dan para tetua lain kemudian mulai menyobek perut makhluk itu dan mendapati Annie Mary yang teriak ke arah mereka. Karena dia bukan lagi Annie Mary yang asli, mereka pun langsung menembak mati Annie Mary. Melihat hal itu, Seamus mulai kepikiran dan takut kalau yang dialami putranya sama seperti Annie. Jadi ia pun bertekad akan memburu makhluk yang mengganggu putranya dan mengakhiri kutukan itu. That's absurd. It had nothing to do with this. Di hari-hari berikutnya, banyak warga yang memilih untuk keluar kota atau bersembunyi di gereja untuk berlindung. Sementara itu, John bertanya ke Isabel tentang identitas wanita Gypsy yang dikubur hidup-hidup oleh Seamus dan yang lainnya. Tapi Isabel juga tak tahu tentang hal ini. Namun yang pasti Seamus memang seringkali berbuat kejam untuk mempertahankan kepemilikannya. Saat Seamus dan yang lainnya mulai pergi memburu makhluk itu, John dan Isabel mencoba bicara baik-baik agar terbuka tentang apa yang ia tahu.
Jadi, Charlotte pun menunjukkan secarcik kitab Yehezkiel yang berisi tentang 30 keping perak. Dari situlah ia mengungkapkan kalau ia dan anak-anak lain menemukan gigi palsu perak yang kemudian disembunyikan di gereja. John, Charlotte, dan Isabel pun pergi ke gereja untuk mengambil gigi perak tersebut. Setelah itu, John mencoba mencari orang pandai besi untuk mengubah gigi palsu itu menjadi peluru. Charlotte, I need a blacksmith. Di sisi lain, Seamus serta yang lainnya sudah keliling hutan namun tidak menemukan apapun. Dan tanpa mereka sadari kalau makhluk itu ada di rumahnya untuk memburu pembantunya yang bernama Ennis. Meskipun Ennis berhasil selamat dari serangan itu dengan banyak luka, tapi ia memilih untuk tetap diam dan tidak memberitahu siapapun. Lalu di malam harinya, John memutuskan untuk berjaga sambil membawa senapan. Tapi di saat yang sama, ia melihat kain-kain yang berlumuran darah bekas serangan makhluk tersebut ke Ennis. John pun langsung menemui Seamus dan menanyakan apa ada yang hilang di rumah ini. Sedang Seamus, Charlotte, dan Isabel ada di sana kecuali Ennis yang sedang mengobati lukanya. Seamus pun menganggap kalau apa yang dilakukan oleh John ini berlebihan dan menyuruhnya agar meninggalkan desa. Namun John menolak sebelum pasukan dari kota tiba. I'm just the caretaker. John lalu lanjut berjaga di lantai 2. Sementara Ennis sudah mulai merasakan efeknya dan merasakan kesakitan. Di sisi lain, Seamus kemudian mendengar suara aneh dari kamar Ennis. Jadi ia segera mengambil pistol dan menuju ke kamar Ennis. Tapi kini Ennis sudah sepenuhnya bermutasi menjadi makhluk mengerikan dan langsung menyerang Seamus. Dalam kekacauan itu, Seamus pun tak sengaja menjatuhkan lilin yang kemudian membakar seluruh ruangan. John yang mendengar kekacauan itu pun langsung menghampiri Seamus yang lari ke dalam kandang kuda. Meskipun Seamus berhasil membunuh makhluk itu dengan senapannya, tapi ia terluka karena terkena gigitan. Dan karena Seamus khawatir akan nasibnya ke depan, jadi ia pun menyiramkan minyak ke tubuhnya dan membakar dirinya sendiri sebelum ia bermutasi dan menyerang keluarganya sendiri. Di situ John mencoba menghentikannya, tapi upayanya itu sudah terlambat. John kemudian membawa Charlotte dan Isabel pergi dari rumah mereka yang sudah terlahap api. Ketiganya lalu sampai di gereja dengan selamat. Saat di dalam gereja, John memberitahu warga yang lain kalau ia memiliki peluru yang terbuat dari gigi perak. Dan nantinya ia akan menggunakan peluru itu untuk menembak makhluk mengerikan tersebut untuk menghentikan kutukannya. Lalu di tengah malam, saat semua orang tertidur, Isabel mendengar suara Edward dari luar. Jadi tanpa ragu ia pun membuka pintu gereja. Tapi tanpa disadari kalau itu adalah trik makhluk itu untuk mengelabui Isabel. Alhasil, makhluk mengerikan itu pun siap menyerang mereka dan membantai warga yang ada di dalam gereja. John pun bersiap untuk menembakkan peluru perak itu. Namun Isabel mencoba menghentikannya dengan berdiri di depan makhluk mengerikan itu. Karena tak punya pilihan lain, John pun terpaksa menarik pelatuknya sehingga peluru itu menembus tubuh Isabel dan mengenai makhluk mengerikan tersebut. Isabel berbaring tak berdaya dan dengan napas terakhirnya Isabel melihat Edward sudah kembali ke tubuh manusianya, yang artinya peluru perak itu berhasil mengakhiri kutukan dan Edward berhasil selamat. Sementara Isabel sudah tak tertolong. Setelah kejadian tersebut,
John membawa Charlotte dan Edward bersamanya karena kedua anak itu sudah tak memiliki rumah dan juga orang tua. Sebelum mereka meninggalkan desa, Charlotte mengembalikan 3 peluru perak lainnya ke John yang ia temukan di lantai gereja. Scene kemudian menunjukkan 35 tahun kemudian dan terungkaplah kalau Edward adalah kapten yang tertembak pada perang Somme di awal film, dan peluru besar yang ada di dalam tubuh Edward merupakan peluru perak penangkal kutukan. Lalu saat Edward meninggal di meja operasi, Charlotte mengambil peluru itu dan mengembalikannya ke John yang kini terbaring di tempat tidur karena sudah sangat tua. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Cursed. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.